Bab 69. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ladang salju utara sangat dingin. Seseorang yang tidak mengenakan pakaian musim dingin, akan terkena flu dalam hitungan menit dan akhirnya menjadi patung beku. Namun, resistensi dingin Grid saat ini adalah 60% setelah melengkapi set Giant Brown Bear Letter. Hahaha, keren. Di tengah badai salju yang mengamuk, Grid seperti pria yang berdiri di depan sebuah AC di musim panas. Efek dari set Giant Brown Bear Letter itu luar biasa. Aku melihatnya. Setelah melintasi badai salju, Grid menemukan desa Orc Frostlight dan melengkapi dagger ideal. Dagger ideal. Peringkat, unik. Daya tahan, 168/168. Attack power, 242-264. Attack speed, plus 11%. Asteris ada kemungkinan langka membunuh target secara instan. Asteris agility plus 20. Asteris skill, Wind Blast, dihasilkan. Asteris skill Flash Step dihasilkan. Dagger yang diciptakan oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi besar, tapi tidak memiliki pengalaman dan reputasi. Itu dibuat bersama dengan Blacksmith Han, yang terkenal. Tidak ada yang istimewa tentang bahan atau metode yang digunakan, tapi keterampilan pengrajin dan kerjasama dengan Han telah menciptakan keris yang ideal. Pembatasan pengguna. Level 180 atau lebih tinggi. Agility lebih dari 450. Advanced Dagger Mastery. Wind Blast. Menembak angin seperti pisau di depanmu. Angin akan mengerahkan 60% dari attack power-mu saat ini. Biaya mana, 100. Cooldown, 40 detik. Flash Step. Meningkatkan tingkat penghindaran sebesar 30%, dan menggandakan agility selama 1 menit. Biaya mana, 80. Cooldown, 100 detik. Orc, senjata ini sudah cukup untuk merawatmu. Grid berpikir itu mudah, jadi dia dengan percaya diri berbaris menuju desa Orc Frostlight. Ayo para orc, beri aku sisik Sylphid. Kalau tidak, akan ada pesta berdarah di sini. Grid menjerit dengan suara nyaring, seperti sedang berada di kartun. Para orc di menara pengawal kecewa, ketika mereka melihatnya. Kuik, apa? Siapa manusia dengan kulit itu? Wekikukikuok, kururu kuek, mungkin dia manusia gila. Dia berani memasuki desa kita, tanpa rasa takut. Ururukak, kiukekik, tidak ada waktu untuk berkomunikasi. Singkirkan dia dengan cepat. 2 menara pengawal dibangun di pintu masuk desa. Orc penjaga dilengkapi dengan busur dan menariknya ke arah Grid tanpa peringatan. Swaek. Hah. Grid mendengar suara tajam dari menara pengawal dan lampu kecil menyala. Dia ngeri melihat mereka panah. Hai, Arrow, Flash Step. Flash Step telah diaktifkan. Agility dan tingkat penghindaranmu akan meningkat secara signifikan selama 1 menit. Uwok. Grid secara refleks menggunakan skill dan hampir tidak bisa menghindari panah. Dia merasakan perasaan menakutkan, ketika panah menghantam tempat ia berdiri. Orc dapat menggunakan busur. Para orc juga memiliki kecerdasan. Mereka memiliki bahasa mereka sendiri, dan tinggal di desa. Tapi, mereka tidak memiliki ketangkasan. Mereka hanya memiliki 3 jari di tempat pertama. Jadi dikatakan, jika mereka tidak bisa menangani senjata halus, seperti busur. Tapi, Orc Frostlight menggunakan busur. Para orc menembak dari jarak 10 meter, namun mereka sangat akurat. Grid memandangi menara pengawal, dan mengingat nasihat Han. Orc Frostlight adalah monster yang menghuni salju di utara. Mereka memiliki kulit biru, tidak seperti orc biasa dengan kulit hijau, lebih banyak kecerdasan, dan ukurannya 1,5 kali lebih besar. Mereka sangat kuat melawan dingin, tapi kelemahan mereka adalah api. Hei Grid, tetap waspada. Seperti yang aku sebutkan, Orc Frostlight berbeda dari orc biasa. Mereka sangat kuat. Jika kamu tidak membidik kelemahan mereka dengan baik, kamu tidak akan bisa melukai mereka. Grid punya perasaan tidak menyenangkan. Haruskah aku mendengarkan? Tidak. Bahkan jika mereka dapat menggunakan busur, orc masih orc. Itu akan baik-baik saja. Ketika Grid berusaha menenangkan kegelisahannya, 1 orc turun dari menara pengawal. Kugura. Hei, manusia yang tertutup kulit. Kenapa kamu di sini? Orc berkulit biru yang tingginya lebih dari 2 meter, berteriak padanya. Grid tidak bisa mengerti bahasa orc. Tapi, dia memiliki pemahaman kasar tentang artinya. Berhentilah bicara dan berikan aku sisik Sylphid. Itu adalah adegan Grid datang ke desa yang damai, dan mengancam mereka untuk barang-barang mereka. Orc yang marah menarik kembali tali busur lagi. Kueruruk. Gila, aku akan menyingkirkanmu. Syuk. Panah menembus badai salju. Kemampuan untuk menembakkan busur dengan cepat dan akurat sambil mengabaikan hambatan angin, adalah bukti kekuatan lengan orc dan tingkat panahan yang tinggi. Grid menghindari panah berkat Flash Step dan segera melakukan serangan balik. Wind Blast. Bila angin yang tajam menerpa Orc Frostlight. Hawiririk. Itu adalah skill yang membuat prajurit NPC lapis baja yang terluka parah, dalam 1 serangan. Itu menghantam dada Orc Frostlight dan darah biru, warna yang sama dari kulitnya muncul. Tapi, luka itu tidak dalam. Ini berarti, jika defense Orc Frostlight jauh lebih tinggi daripada para prajurit.
Aku tidak tahu jenis pertahanan apa. Seberapa tebal kulitnya. Orc yang marah, berteriak pada Grid yang tercengang. Kuruk, kuek, bajingan ini, itu sakit. Orc menjatuhkan busur, mengambil kapak tangan, dan berlari ke arahnya. Kemudian, kapak turun ke wajah Grid. Grid bertahan dengan dagger ideal. Kaang. Mata Grid menyipit. Orc itu begitu kuat, sehingga lengannya menjadi mati rasa. Itu adalah sensasi yang mirip, dengan ketika dia memblokir pedang Leo, Nova Utara. Kuat. Sekarang Grid mengakuinya. Orc Frostlight kuat. Itu alami. Grid tidak tahu itu, tapi Orc Frostlight berada di level 120. Agility mereka mungkin kurang, tapi attack power dan stamina mereka jauh lebih tinggi dari level mereka. Awalnya, Grid level 45 tidak akan menjadi lawan bagi Orc Frostlight. Itu normal baginya, untuk mati dalam satu pukulan. Namun, status Grid sama dengan player pertengahan level 100-an, berkat statistik unggul Pakmas Descendants, yang melakukan semua jenis quest dan membuat item. Dia mampu menghadapi Orc Frostlight. Ayo, Orc. Bebaek. Grid menendang perut Orc sambil berpikir cepat. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku melarikan diri? Tidak, aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong, setelah datang ke sini. Selain itu, akan sulit untuk memasuki kesan Canyon, jika aku tidak mendapatkan timbangan Sylphid. Grid frustrasi. Aku akan mencobanya, jika aku memanfaatkan skillku. Petik 2. Awalnya, Blacksmith tidak memiliki keterampilan tempur. Tapi, Grid berbeda. Sejak menjadi Pakmas Descendants, dia menyelesaikan semua jenis quest dan mempersenjatai diri dengan dagger ideal, yang berarti dia sekarang memiliki beberapa keterampilan tempur. Rage Blacksmith level 1. Meningkatkan attack power sebesar 10% dan attack speed sebesar 30%, selama 20 detik. Biaya mana, 50. Cooldown, 60 detik. Keadilan Unbreakable level 1. Peningkatan 300% dari attack powermu. Biaya mana, 350. Cooldown, 100 detik. Rage Blacksmith. Rage Blacksmith telah diaktifkan. Attack power dan attack speedmu akan meningkat secara signifikan selama 20 detik. Grid merasakan kekuatan mendidih di dalam dirinya. Kemudian, dia berdiri dengan kokoh di depan Orc Frostlight. Wind Blast. Kuek. Berkat peningkatan 10% dalam attack power, Wind Blast melakukan sedikit kerusakan lebih dari sebelumnya. Grid menerobos celah sementara Orc Frostlight kesakitan, dan menusuk leher Orc dengan dagger ideal. Ini adalah saat, ketika pengalamannya berburu monster sebagai seorang warrior menunjukkan. Crit hit. Anda telah memberikan 923 damage pada target. Efek bleeding diterapkan, karena Anda membidik target dengan tepat. Target akan menerima damage terus-menerus. Kuek. Orc Frostlight bergetar dengan rasa sakit, ketika darah biru muncul dari lehernya yang tebal. Karena panas dari darah yang mengalir, uap terjadi dan menutupi matanya. Tapi bahkan di tengah-tengah ini, Orc itu terus mengayunkan kapaknya. Konten iklan. Anda menderita 807 damage. Anda telah menderita 1005 damage. Itu menyakitkan. Terkutuk. Rasanya sakit, kamu Orc bajingan. Attack power Orc Frostlight sangat tinggi. Grid menderita kerusakan besar, bahkan dengan defense dari item yang ditetapkannya. Namun demikian, Grid tetap semangat dan melawan. Dia melakukan serangan balik, setiap kali dia dipukul. Itu adalah pertempuran udara antara Grid dan Orc, untuk melihat siapa yang akan mati lebih dulu. Anda telah memberikan 501 damage pada target. Anda telah menderita 1051 damage. Anda telah memberikan 607 damage pada target. Anda telah menderita 988 damage. Anda telah meminum intermediate health potion. 1500 HP akan pulih. Anda telah memberikan 700 damage pada target. Anda telah menderita 890 damage. Siapa yang akan mati lebih dulu? Darah merah dan biru menetes, saat pertarungan antara Grid dan Orc Frostlight berlanjut. Karena panas, kabut biru dan merah menyebar di sekitar area. Grid adalah orang yang berada dalam krisis pertama. HP-nya rendah dan potionnya masih dalam cooldown. Ini. Grid mencoba untuk mengulur waktu, agar cooldown potion selesai. Tapi, Orc Frostlight terus-menerus mengejar Grid. Anda telah menderita 929 damage. Cook. Pada akhirnya, Grid membiarkan serangan dan HP-nya turun di bawah 10%. Keberanian Apostle of Justice tidak tertandingi. Ini adalah efek pasif dari gelar Apostle of Justice yang belum dialami Grid. Apostle of Justice sedang dalam krisis. Anda tidak akan mudah runtuh di depan musuh. Semua statistik akan meningkat 30%. Grid tersenyum lebar. Aku tidak bisa membenci Huroi lagi, karena dia memberiku ini. Titel Apostle of Justice memiliki fitur luar biasa seperti ini. Petik 1. Kuajak. Anda telah memberikan 1100 damage pada target. Kuek, aek, kamu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Jeritan Orc Frostlight berubah, secara drastis. Wajah para orc yang menonton dari menara pengawal, berangsur-angsur berubah. Kuruk, kururuk, apa, manusia itu, kuat.
Iwukeek Purukururur. Dia tiba-tiba menjadi lebih kuat. Kururukuk, Eyoku, kita tidak bisa hanya menonton. Kita juga akan bergabung. Para orc turun menara pengawal untuk membantu rekan mereka. Mereka heran, ketika mereka memasuki kabut berdarah. Rekan mereka berubah menjadi cahaya abu-abu di lantai, sementara manusia yang memakai kulit beruang berbalik ke arah mereka, sambil berlumuran darah biru. Rurek, bagaimana ini mungkin? Mata para orc melebar. Rek-rek Pukeoke, dia bahkan tidak terluka. Para orc dengan jelas melihat betapa sengitnya manusia yang memakai kulit beruang yang bertarung dengan kolega mereka. Manusia harus terluka parah. Namun, mereka tidak dapat menemukan satu luka di tubuh manusia itu. Mengapa Grid baik-baik saja? Alasannya adalah, karena dia menaikkan levelnya. Anda telah mengalahkan Orc Frostlight. Kulit Orc Frostlight telah diperoleh. Kapak tangan kasar telah diperoleh. 266.000 XP telah diperoleh. Level telah meningkat. Satisfy menggunakan sistem, di mana HP dan mana dipulihkan, ketika pengguna naik level. Berkat levelnya, semua luka Grid dari pertarungan dengan orc pulih. Dalam kabut berdarah ini, Grid memahami penampilan dua orc yang baru tiba, dan tersenyum senang. Ini luar biasa, XP. Berkat pertarungannya, Grid menentukan jika orc Frostlight kuat. Tapi, mereka bukan lawan yang buruk. Jika dia menggunakan skill Unbreakable Justice, dia mungkin bisa menangani dua orc sekaligus. Ahahaha. Grid bersemangat. Dia memperoleh level dari berburu hanya satu orc. Jadi, mereka memberi banyak XP. Bagi Grid, para orc Frostlight sekarang menjadi mangsanya. Aku akan menaikkan levelku, sedikit lagi. Unbreakable Justice. Kuaang. Grid mampu melawan dua orc pada saat yang sama, dengan menggunakan Unbreakable Justice. Di tengah pertarungan, opsi dari dagger ideal untungnya diaktifkan. Crit hit. Efek opsi dagger ideal diaktifkan, membunuh target secara instan. Kueek. Berkat penggunaan keterampilan area luas dan opsi dagger, dua orc mati seketika. Anda telah mengalahkan orc Frostlight. Kulit orc Frostlight telah diperoleh. Level telah meningkat. Anda telah mengalahkan orc Frostlight. Level telah meningkat. Kukukuk, kuahahaha. Grid tertawa, seperti orang gila. Nalurinya untuk berburu, terbangun pada saat ini. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Orc yang bodoh. Petik 2. Dia merasakan kenikmatan berburu, setelah waktu yang lama. Grid lupa tujuan awalnya, untuk mendapatkan sisik Sylphid, ketika dia berlari ke desa. Huroi selalu mengunjungi bengkel Han, setelah dia selesai berburu. Itu sama hari ini. Setelah tinggal di tempat berburu selama 4 hari, dia kembali ke desa dan segera berhenti di bengkel Han. Di mana orang yang ingin aku temui? Oh, bukankah kamu, Huroi? Huroi menyapa Han dengan sopan, lalu dia bertanya. Tuanku, tidak, apakah kamu melihat Grid? Bisakah kamu memberitahuku di mana dia? Petik 2. Dia pergi ke ladang salju di utara 3 hari yang lalu. Ladang salju utara, kenapa ada? Dia memburu Orc Frostlight. Orc Frostlight. Orc Frostlight adalah monster yang tidak diketahui player biasa. Tapi, Huroi kebetulan bertemu satu saat melakukan quest di masa lalu. Dia gemetar karena kekuatannya. Tidak, mengapa Grid setelah Orc Frostlight tiba-tiba? Dia ingin mendapatkan bahan. Sangat bodoh. Huroi telah menyaksikan Grid menakuti para knight, meskipun blacksmith. Namun meski begitu, dia tidak bisa untuk tidak khawatir. Orc Frostlight diatur dengan baik. Mereka akan menjadi lawan berbahaya bagi Grid. Huroi melengkapi longsword dan perisai yang ia beli dari Han beberapa waktu lalu. Awalnya, seorang orator tidak bisa menggunakan pedang atau perisai. Huroi dapat menggunakannya, hanya setelah mendapatkan kelas kedua, Apostle Partner. Aku akan pergi dan membantu Grid. Oh, betapa meyakinkan. Silakan pergi dengan aman. Huroi mengucapkan selamat tinggal pada Han, dan mampir di toko umum, sebelum menuju ke desa Orc Frostlight. Dia membeli 50 bom api dari toko umum. Dia sadar, jika Orc Frostlight sangat rentan terhadap api. Tuanku, aku datang sekarang. Huroi pergi ke padang salju utara. Beberapa jam kemudian, dia bisa tiba di desa Orc Frostlight. Apa? Huroi tidak bisa menghilangkan rasa aneh. Tidak ada Orc Frostlight, dan desa itu setenang tikus mati. Huroi khawatir itu mungkin jebakan dan bergerak dengan hati-hati. Tapi kemudian, dia mendengar orc berteriak, tidak jauh dari sana. Tuanku. Dia secara naluriah memahami jika Grid ada di sana, dan berlari. Lalu, dia melihatnya. Kuek, Kirarurarak, orang ini, bajingan jahat ini, dia menghancurkan desa kita. Kuek, aku akan membencinya, bahkan setelah mati. Petik 2. Grid dengan mudah berurusan dengan Orc Frostlight. Seperti yang diharapkan dari tuanku. Aku tidak khawatir untuk apa-apa. Ketika dia menyaksikan Grid yang membanjiri Orc Frostlight dengan dagger yang menembus kulit tebal itu. Huroi bertanya-tanya bagaimana cara mengembalikan bom api, kepada pemilik toko umum.